Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Isa Siti Khadijah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang ada di Kabupaten Indramayu. Nah, apa saja sih kebudayaan yang ada di Indramayu ini? Perlu kita ketahui dong sebagai masyarakat Indonesia, untuk menjadikan Indramayu sebagai daerah yang dikenal oleh masyarakat luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, simak video yang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Kita langsung ke pembahasan mengenai kebudayaan yang ada di Indramayu ya. Nah, sebelumnya kita ke landasan teori dulu nih. Sebenarnya apa sih pengertian dari kebudayaan itu? Nah, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budhaya, yang memiliki arti budi dan akal. Nah, melalui budi dan akal manusia ini, mereka itu menciptakan, menghasilkan, dan mengadopsi suatu kebudayaan. Nah, sedangkan didefinisikan oleh para ahli, diantaranya Kuncharaningrat, beliau memaparkan bahwasanya kebudayaan itu merupakan hasil dari manusia yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan mengadaptasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar pembahasan kita secara sistematis berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indramayu. Nah, unsur-unsur ini secara umum itu ada 7. Yang pertama ada dari segi bahasa. Nah, bahasa ini merupakan alat perantara yang dilakukan oleh masyarakat Indramayu untuk mengadopsi, menyebarkan, dan menghasilkan kebudayaan. Nah, bahasa ini dibagi lagi menjadi 2, yakni bahasa yang berupa lisan atau perkataan dan tulisan dalam bentuk tulisan. Nah, apa sih dalam bentuk lisan? Nah, dalam bentuk lisan, bahasa di Indramayu itu terbagi menjadi 2, yakni ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, bahasa Jawa juga dibagi lagi menjadi 3 dialek. Yang pertama adalah dialek Dermayu. Nah, dialek Dermayu itu merupakan dialek yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indramayu. Nah, dialek Dermayu juga dibagi lagi menjadi 2, yakni ada dialek Sosialek dan dialek Bebasan atau Kromo. Nah, dialek yang pertama atau Sosialek ini merupakan bahasa bagongan, bahasa sehari-hari. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan seperti ini. Kita garep ning pasar, yang artinya saya mau pergi ke pasar. Nah, sedangkan bahasa kramanya misalkan kula bade teng peken, atau yang artinya saya pergi ke pasar. Nah, di sini memiliki perbedaan ya, yang kromo ini lebih halus, sedangkan yang sedangkan yang bagongan ini lebih ke sehari-hari kita berbicara. Nah, selanjutnya dari dialek Cirebon. Nah, dialek Cirebon ini mirip dengan bahasa Jawa Cirebon, karena di sini tuh dialek Cirebon itu biasanya kita temui pada masyarakat di desa Krangkeng, karena di sana itu berbatasan dengan Cirebon. Kemudian ada dialek Tegal Brebes. Nah, jadi dulu itu pada tahun 1920-an terjadi migrasi dari Tegal Cirebon yang ke Indramayu. Nah, sedangkan untuk bahasa Sunda sendiri di sini itu dibagi lagi menjadi 2, yakni ada Sunda Priangan dan Sunda Kuna. Nah, bahasa yang dipakai oleh mayoritas orang Indramayu atau masyarakat Indramayu yakni bahasa Jawa. Kemudian tadi itu dari bahasa dari segi lisan. Nah, kemudian dari segi tulisan itu ada aksara, dikenal dengan aksara Jawa, seperti di samping ini disebut dengan Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayana, Maga Batanga. Nah, ini merupakan bahasa secara tulisan. Unsur yang kedua yakni sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini digunakan untuk mengamati kondisi yang ada di sekitar. Nah, contoh sistem pengetahuan yang ada di Indramayu nih, khususnya di daerah saya, yakni dikenal untuk misalkan kita itu saat musim di sawah itu kan banyak tikus nih. Jadi masyarakat itu menggalakkan yang namanya gropyokan tikus. Nah, gropyokan tikus ini dilaksanakan biasanya pada pagi hari dari pukul 7 sampai pukul 9. Nah, yang kedua adalah untuk memahami sumber air, yakni irigasi, dibuat selokan. Nah, di sini itu banyak sekali, masih sering selokan-selokan masih banyak, atau dikenal istilah dengan uangan. Nah, kemudian yang ketiga dari unsur
sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini digunakan untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah Indramayu. Nah, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial ini bertujuannya itu sama, yakni untuk untuk menjaga masyarakat. Nah, di sini tuh contohnya apa? Contohnya banyak ya, ada panti asuhan. Nah, biasanya panti asuhan ini adanya di kota. Nah, unsur yang keempat yakni berkaitan dengan sistem peralatan untuk bertahan hidup. Nah, peralatan di sini itu sebenarnya erat kaitannya dengan mata pencarian. Yang keenam yakni sistem religi. Nah, sistem religi ini berkaitan dengan upacara keagamaan, upacara suci lainnya, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Indramayu sendiri mayoritas memeluk agama Islam. Jadi otomatis di sini itu sistem religi atau upacara keagamaannya berkaitan dengan Islam. Saya contohkan Islam ya. Nah, di sini tuh contohnya misalkan saat di sini tuh misalkan ada orang meninggal, itu ada 3 harian, kemudian 7 harian, kemudian sedekah 40 hari, 100 hari, mendak, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di sini ada muludan. Yang ketujuh itu dari kesenian. Nah, unsur kesenian ini dibagi menjadi 3, yakni ada seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Nah, kita pretelin satu-satu ya, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama dari seni rupa. Nah, seni rupa ini di Indramayu sendiri dikenal dengan batik Pauman. Nah, batik Pauman ini merupakan batik khas dari Indramayu yang memiliki corak pesisir. Kemudian dari seni gerak, nah saya mohon maaf sebelumnya, jadi saya gabungkan antara seni gerak dan seni suara. Nah, di sini itu karena mereka itu saling berkaitan. Nah, di sini itu ada yang namanya kita kenal dengan sintren. Nah, sintren ini merupakan kebudayaan dari Indramayu. Nah, sebetulnya di Jawa juga banyak ditemui sintren dan di Indramayu juga sama ya. Di sini juga ada kesenian sintren. Nah, sintren ini kalau di Indramayu itu dikenal dengan nama lais. Nah, biasanya itu diselenggarakan atau dipentaskan misalkan saat ada hajatan. Nah, seperti video di samping ini. Nah, selanjutnya yakni tadi kan dari sintren nih, yang kedua adalah sandiwara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada organ tunggal. Nih, ayo organ tunggal. Nah, organ tunggal ini juga ada di Indramayu atau kebudayaan salah satu kesenian dari Indramayu. Nah, organ tunggal ini biasanya dipentaskan biasanya organ tunggal ini dipentaskan saat hajatan atau orang-orang hajatan ya. Nah, seperti video ini contoh organ tunggal. Nah, kemudian yang keempat yakni wayang kulit. Nah, udah pada tahu dong wayang kulit itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang kelima yakni ada tarling. Nah, tarling ini yang terkenal dari Indramayu yakni tarlingnya Hajah Dariyah, almarhum Hajah Dariyah. Seperti yang di video ini merupakan tarling. Kemudian yang keenam itu ada berokan nih. Seru nih, berokan ini biasanya dipentaskan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai perayaan. Nah, sebenarnya berokan itu erat kaitannya dengan obrog. Jadi ada yang namanya obrog. Nah, obrog ini sebagai musiknya, berokan ini sebagai gerakannya. Jadi mereka itu bersatu padu seperti video di samping. Tadi kita sudah mengenal ketujuh unsur kebudayaan yang ada di Indramayu. Nah, selanjutnya ada juga nih tradisi-tradisi yang sangat selalu diselenggarakan setiap tahunnya di Indramayu. Yang pertama ada tradisi Mapagesri. Nah, tadi kembali lagi karena mata pencaharian kita itu mayoritas adalah sebagai petani, kita merayakan yang namanya tradisi Mapagesri. Mapagesri ini rutin dilakukan oleh masyarakat Indramayu. Nah, kemudian yang kedua yakni ada haul kebuyutan. Nah, nih haul kebuyutan ini merupakan tradisi yang benar-benar wow sekali, terutama di daerah saya. Di daerah saya itu ada yang namanya haul Mbah Buyut Gading, di mana haul ini diselenggarakan setiap tahun dalam rangka untuk memperingati hari lahir kebuyutan. Nah, sangat seru karena banyak sekali penampilan-penampilan karya seni dari berbagai blok atau gang yang dipamerkan, kemudian kita ngarak. Nah, seperti video di sini, ini kita ngarak berjalan mengitari desa, kemudian sambil memamerkan karya seni yang kita atau gang kita peroleh. Nah, di sini itu uniknya kita itu seperti kayak saingan untuk kompak-kompakan. Nah, itu memacu gotong royong yang sangat wow sekali. Nah, sekian video yang dapat saya
tayangkan mengenai kebudayaan Indramayu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih.